Alhamdulillah, kembali kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat kembali merasakan nikmat yang Ia berikan, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, dan pastinya nikmat kesempatan, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik aksi nyata modul 14 budaya positif oleh Bapak Salman Jamba SE sebagai CGP Angkatan 11 di SMP Negeri 2 Kinari. Selawat dan salam marilah bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, berupa sepotong doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Kinari, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang kami muliakan Ketua Komdel Budal Solid berbagi ide belajar dan latihan edukasi solusi inspiratif untuk guru SMP Negeri 2 Kinari. Dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Sri Suryani SPD. Kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tahu nggak ada generasi sel kulit nomor satu? Inovasi anti-aging dan sel radio menstimulasi regenerasi kulit. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Kinari atau yang mewakili kepada Bapak Irfan SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mari sama-sama kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, walaupun di hujan, namun kita masih diberi rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara yang
akan di aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan diberikan oleh Bapak Salman dan Mbak SE sebagai guru CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti langsung menjadi hilang calonnya, menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam selalu tidak akan pernah absen kita kirimkan buat dengan kita menjadi salam. Dan mudah-mudahan sampai hari ini kita menjadikan suri tauladan untuk sebagai umat yang senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang sebagai penghormatan, yang pertama tentu ucapan maaf mungkin kepala sekolah itu Ibu Sri yang pada hari ini saya curigaannya dia yang harus membuka atau memberikan sambutan, namun beliau sedang ada acara yang bagus di aula kantor bupati. Kemudian Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Wali para majelis guru, dan teristimewa tentu kepada yang sebagai yang mengundang kita dalam rangka menyampaikan budaya positif ke materi nanti, yaitu Bapak Salman Jambak sebagai DCGP dan karyawan dan karyawati SMP 2 Kinandi yang kemudian. Pada kesempatan ini kami mewakili Ibu Kepala menyampaikan sambutan juga. Yang pertama tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kalau kita lihat kehadiran Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang seharusnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu mungkin sudah istirahat di rumah bersama keluarga, namun karena ada acara ini kita menyempatkan waktu menambah kita bersama-sama di sini. Kemudian juga terima kasih kepada guru penggerak yaitu Bapak Salman Jambak atas inisiatif atau acara yang dibuat sengaja untuk kita berbagi di SMP 2 Kinandi. Kemudian kami berharap di SMP 2 Kinandi ini alhamdulillah setiap kompel yang kita berikan atau yang diadakan nampaknya antusias untuk ingin, walaupun nanti kita tujuannya sertifikat, tapi semangat Bapak-Bapak Ibu-Ibu nampaknya sangat melebihi, alhamdulillah. Kemudian mungkin sebagai kata pembukaan tidak perlu panjang karena nanti karena habis waktu. Itu kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ilham SPD yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Kombel SMP Negeri 2 Kinali kepada Ibu Putri Misdarli SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya mewakili Ketua Komunitas Belajar kita. Saya sebagai wakil ketua dari Komunitas Belajar yang seharusnya adalah Bu Nofri, karena Bu Nofrinya tadi izin pulang karena ibunya sakit. Jadi beliau mohon maaf dan saya yang akan mewakili kata sambutan pada sore hari ini. Terima kasih banyak yang kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah antusias sekali seperti yang disebutkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, bahwasanya kita semua masih satu tujuan untuk meningkatkan kompetensi kita dalam komunitas belajar yang pada hari ini akan diberikan materi oleh Bapak kita calon guru penggerak angkatan 11
oleh Bapak Salman dalam aksi nyatanya 1.4 dengan materi budaya positif. Kami sangat berterima kasih karena beliau bisa menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat melakukan kegiatan. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat bagi Bapak sebagai narasumber dan kita semua sebagai peserta kegiatan dalam kegiatan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Putri Misnadi SPD yang telah memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya masuk kita acara inti, yaitu penyampaian materi dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Salman Jamba SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu hebat semuanya siang ini? Sehat? Dalam keadaan cuaca hujan ya. Baik, mohon izin pada siang ini dengan waktu yang sibuk, maka pada kesempatan kali ini kami di depan sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 11 yang sedang melaksanakan pendidikan di guru penggerak. Maka hari ini kami kenapa hadir di depan Bapak Ibu sekalian dalam rangka aksi nyata budaya positif. Ini adalah modul 1, karena modul 1 itu ada 4 materi yang kami tuntaskan, sehingga di akhir modul itu ada namanya aksi nyata. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka sejenak kita akan masuk kepada materi, yaitu adalah aksi nyata modul 1.4, yaitu namanya adalah budaya positif. Pada kesempatan ini, materi yang akan kami berikan, yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman kami seluruhnya keluarga besar SMP 2 Kinali, ada 7 kegiatan yang akan kita terima hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kepada senior kami, Kak Leha, yang alumni dari guru penggerak, yang memang lebih memahami materi ini. Maka mohon nanti ketika salah kurang dalam penyampaian, mohon diluruskan nanti dalam rangka lebih baiknya kita ke depan. Konsep yang pertama tidak lepas kita sebagai pendidik adalah bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita, agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ini dasar kita sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik nyatanya di garis bawah di sini adalah menuntun. Tidak ada kalimatnya menuntut, karena secara kodratnya anak itu sudah ada kompetensi, tinggal kita lagi mengarahkan dan membimbing anak sesuai dengan kemampuan ataupun kompetensi yang dimiliki oleh anak kita, seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita kami yakin sekali kalimat budaya positif ini tidak baru di kita. Iya nah Bapak Ibu semuanya? Betul sekali. Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau di sekolah kami ingin tahu kira-kira budaya positif yang pernah kita lakukan dan memang hari ini adalah tetap kita laksanakan secara bersama. Kira-kira apa itu Bapak Ibu semuanya? Yang pertama bersalaman. Yang kedua senyum pada anak kita. Kemudian ada lagi sapa ya, atau namanya 5S Ibu ya. 6S sekarang. Masih ada yang lain mungkin? Sering kita setiap pagi itu ya berdoa, kemudian berbaris dan juga anak menyalami kita sebagai guru yang ada di depan. Yang terakhir masih ada itu yang terbaru kita ya Ibu ya, literasi. Nah ini dia. Ini adalah salah satu budaya positif ya. Jadi dalam budaya positif ini yang kita harapkan di sekolah kita, yaitu adalah lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan pembentukan karakter peserta didik. Tentunya kita menginginkan sekolah yang kita cita-citakan itu adalah sekolah yang nyaman. Nyaman kita sebagai pendidik, juga nyaman bagi anak kita semuanya. Maka penting sekali yang budaya positif kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, karena suasana hujan mata pun mengantuk ya, maka terinspirasi kita sebuah video sehingga kita bisa melihat kegiatan pada video ini. Bisa nggak Bapak Ibu melihat video sebentar? Bisa. Ya, kita putar ya. Saya mau bergerak. Minta tolong absen pun. Dia ada nih. Kira-kira dari video yang ada, kalau kita kaitkan dengan budaya positif di kita di sekolah, kira-kira Bapak dan Ibu bisa nggak memberikan sebuah pendapat terkait video yang ada tadi? Nah, berarti ada tersirat di situ, bersama kita bisa. Sepakat itu? Alhamdulillah. Lanjut, masih ada opsi yang kedua, pendapat Ibu? Jiwa sosial untuk menolong. Ada lagi jiwa sosial untuk menolong.
Ribut mungkin ada tambahan? Iya. Menumbuhkan kesadaran. Pas kita? Tolong menolong. Bu Dewi? Ya, tolong menolong juga. Bu Liza ada mungkin pendapat? Kerjasama dan pentingnya kolaborasi. Kaleha? Nah, baik. Jadi betul sekali Bapak dan Ibu sekalian, kasih aplaus dulu untuk kita semuanya. Jadi terinspirasi di kita sebuah cuplikan video dengan keadaan anak kecil dalam keadaan hujan dan jumlahnya masyarakat yang banyak, ada kayu yang rebah yang ada di jalan. Maka di dalam menimbulkan budaya positif ini yang harus kita giring di sekolah kita. Bagaimana perubahan itu, penanaman karakter itu tidak harus juga dari yang besar, tidak harus juga dari pimpinan, tidak juga dari kita sebagai pendidik. Bisa juga muncul dari anak-anak kita, dan kita pun bisa berpedoman dan belajar pada anak kita. Banyak sekali di sekolah kita mungkin sampah. Biasanya kita sering menyuruh anak ambil sampah. Tapi kita hari ini komitmen kita bagaimana anak itu secara langsung timbul dari hatinya kesadaran tanpa menunggu perintah lagi. Sama dengan video tadi. Itu kira-kira tambahan ilustrasi dari video kita. Kesadaran. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita ini karena kita suasananya sudah ngantuk lagi ini. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, video apa? Video gambar ya. A, B, C. Ini kita lihat A ini dalam bentuk mau memberikan sebuah benda ke B. Kemudian yang C ini serius sekali dengan membawa apa ini? A, B ini tidak terima kasih katanya. Kemudian yang C, kami terlalu sibuk katanya. Jadi kita nggak tahu posisi A ini. Apa tujuan yang A ini? Memberi roda, Ingin memberikan pertolongan. Ya. Yang mudah dia Ya. mendorong. Karena benar sekali ya, roda ya, bukan roti ya. Ya, jadi ini yang kita inginkan. Kita kalau dilihat dari gambar ini, jadi A ini mau, ya Bapak dan Ibu semuanya ya, mau menolong, memberikan bantuan kepada B dan C. Tapi yang B ini dan C, itu dia. Apakah dia sudah hebat? Apakah dia memang lebih dari yang lainnya sehingga ada yang memberikan pertolongan? Yang terjadi ini, seharusnya dengan keadaan seperti ini, kalau A diterima sarannya, kemudian curhatnya, tentunya tidak ada yang sulit di kita. Sama juga dengan budaya positif itu. Jadi penting sekali kita memaknai ini. Lanjut. Poin 1 adalah materi saya adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, nanti kita akan mencoba melihat beberapa poin Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada semacam ilustrasi yang memang pemahaman kita masih bertahan di situ. Maka untuk menjawab paradigma perubahan dalam pembelajaran ini, ada permainan Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah cobalah buka. Ini sebuah tangan kita umpamakan
ada semacam hal yang berharga di kita, kemudian teman kita yang B mencoba di dalam apa yang ada di tangan kita, ingin tahu, sehingga nanti yang A ini tetap bertahan, yang B berupaya supaya tangannya terbuka, sehingga enggak saja yang A itu nanti ada semacam hal yang berharga mungkin saja tidak tahu. Jadi B berupaya untuk membujuk yang A ini supaya A ini terbuka tangannya dan bisa dikasih tahu kepada yang mau ingin tahu apa yang ada di dalam tangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita main sebentar, 1 menit saja. Kita umpamakan ada yang kelompok A dan ada yang B. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa berpasangan melihat kiri kanan. Di sebelah ini boleh posisi A, di sini juga boleh posisi B. Jadi yang B nanti mencoba mengambil satu saja ke yang A, berupaya bagaimana nanti yang ada di tangan A ini bisa terbuka. Kuncinya adalah di A, mau atau tidak tergantung dari B lagi berperan di dalam cerita ini. Bukalah tangan. Boleh Bapak Ibu sekalian, 1/2 menit saja. Oke, kita coba ilustrasikan sekarang yang A ini menggepal tangan. Silakan Bapak gepal tangan. Ya, bagus sekali. Oke, yang B coba di depannya coba sampaikan kata-kata. Nah, mana tahu ada yang bisa terbuka. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba ya Pak Yul itu. Ya Pak Yul. Ya Pak Yul dengan Bu Susi ya. 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 Oke, selesai. Baik. Kita ambil Pak Yul sama Bu Susi ya. Jadi posisi tangan yang menutup siapa? Pak Yul. Bu Susi ya. Kemudian yang ingin membuka Pak Yul ya. Oke. Kira-kira Pak Yul mau nggak Susinya dibuka? Apanya? Tangannya? Ya. Berarti nggak mau Pak Yul? Mau ya. Yang nggak mau siapa tadi? Ya. Ibu Meliza, siapa yang mau dicoba membuka tadi? Bu Nel. Mau Bu Nel dibuka apanya? Tangannya enggak? Dibuka tangannya nggak mau. Baik. Jadi kita simpulkan, maka kuncinya di sini dalam pembelajaran kita. Pemegang kontrol kendali adalah diri kita masing-masing. Itu adalah kita sendiri. Ketika ada kita menginginkan teman kita, tolong buka, saya penting sekali itu. Kemudian yang menerima pesan itu tergantung dia lagi itu. Kalau memang yang B tadi mau dalam bentuk cara yang lain, tentunya terserah. Tapi kuncinya adalah di A mau atau tidak, maka kitalah yang mempunyai posisi kontrol di sini, bisa atau tidak. Kalau lemah kita, tentunya bisa. Kalau kita tidak punya prinsip, tentunya bisa. Sehingga di dalam penerapan pemahaman dari paradigma pembelajaran kita kaitkan dalam materi yang kami terima. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Ada namanya pandangan ilusi guru mengontrol murid. Apa arti di sini? Ada keinginan kita, anak itu sesuai dengan keinginan kita. Adalah kita seperti itu. Nah, itu namanya paradigma yang sudah dirubah. Tidak seperti itu lagi. Jadi anak itu tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Karena anak itu ada di dalam hatinya, sehingga kalau ada pun mau, tapi dia hanya sifatnya sementara. Mungkin saja dia takut dengan kita dan sebagainya. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, ini sering kita pada anak kita, anak bapak, si Dina
Kenapa pembelajaran murah kok tidak bisa? Ini sering kita mengintimidasi anak kita seperti itu. Maka paradigma itu tidak boleh lagi kita tinggalkan seperti itu. Kemudian ada lagi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut kita ini benar, tapi dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini adalah hal yang harus kita tinggalkan. Kemudian ada lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kejadian yang kita lakukan tadi, kita menginginkan yang apa dipegang itu, kita ingin tahu seperti itu. Anak-anak kita juga ingin ideal di sekolah, ingin disiplin, ingin pakaiannya rapi, belajar sesuai dengan kehendak kita. Kira-kira kalau ini kita paksakan, tentunya ini tidak bagus di dalam paradigma dalam pembelajaran. Kira-kira itu kesimpulan di dalam konsep teori kontrol yang memang ilusi yang memang masa-masa yang lama yang wajib kita tinggalkan pada saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan yang diinginkan. Ini dia, kita sebagai pendidik di sekolah. Stimulus respon ini kita ambil tadi, kita menganggap kebutuhan kita itu sama, maka yang sebenarnya adalah berbeda. Siswa itu yakinlah tidak ada kebutuhan yang sama, apalagi latar belakang yang berbeda. Tapi keinginan kita anak itu adalah sama, ekonominya sama, keinginan kita anak tuh kalau bisa cerdas, apa yang kita sampaikan dapat diterima. Ini salah satu perubahan stimulus respon ke teori kontrol dalam pembelajaran budaya positif. Dan ada lagi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya lanjut materi yang kedua, disiplin positif yang harus kita pahami di sekolah. Apa makna disiplin? Bapak dan Ibu sekalian, yakin kami kalimat disiplin ini kita sudah memahami. Kira-kira apa yang di dalam pemikiran kita kalimat disiplin itu? Mematuhi peraturan, apa lagi? Komitmen. Tahu aturan. Betul sekali itu. Makna disiplin itu kita menginginkan adanya mengikuti taat kepada aturan yang ada di sekolah. Ini yang kita maknai di dalam konsep kita, ataupun ada konsep yang lain di dalam pemaknaan dari apa makna disiplin itu. Baik, ini yang kita pahami secara bersama yang merah bagian bawah, bahwa pemahaman kalimat disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah kedisiplinan itu adalah timbulnya ketidaknyamanan. Walaupun ada penyerapan ini kita lakukan, yakinlah bahasa disiplin itu ada bahasanya ketidaknyamanan. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Pasti ada yang sesuai, ada juga yang tidak. Itu adalah maklum kita sebagai manusia yang menjalankan aturan atau disiplin yang ada. Ini pemahaman kita. Kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya konsep disiplin itu dalam budaya positif ini dia, yaitu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, sehingga mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan lagi dengan anak kita. Anak kita selalu kita tuntut selalu berdisiplin, datang tepat waktu, masuk ke kelas sebelum kita masuk, kemudian berbaris. Ketika ini belum ada pembiasaan budaya positif di anak-anak kita, maka proses ini adalah yang tadi, yang disiplin tadi itu, ketidaknyamanan itulah yang ada pada anak kita, takut di kita dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian,
kita coba ice breaking. Nampaknya ada kira-kira ice breaking dulu Bapak Ibu. Kita aktivitasnya gerak badan dulu ya, karena suasana kita menantang ini. Sepakat itu? Ya. Sepakat ya, kita lihat ice breaking sebentar. Sudah. Jamal, ada yang goyang. Ada Pak Salman. Pak Salman. Itu apalah itu. Semangat Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan pada jadi nilai yang kita inginkan di dalam disiplin positif ini adalah yang kita kenal namanya profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang 6 dimensi inilah yang kita harapkan ada pada anak kita di sekolah. Kita lihat contoh yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena konsep kita, anak-anak kita itu penanaman agama ini sangat penting. Kemudian akhlak apalagi, sehingga akhlaknya adalah yang utama, sehingga tidak bisa dipisahkan antara agama dan anak kita, sehingga konsep-konsep disiplin positif yang ada di sekolah tentunya kita itu yang kita idamkan dan cita-cita kita bersama seperti itu. Lanjut, masih ada materi yang ketiga, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu sekalian, dalam materi budaya positif ini, kebutuhan dasar manusia, kita lihat di sini. Menurut Dr. William Glasser ini ada 5 kebutuhan manusia. Kita sebagai pendidik butuh itu, anak-anak kita juga butuh itu. Sehingga ada keinginan kita, kita lupa di sini kebutuhan ini yang penting di kita. Contoh, kita lihat yang pertama adalah bertahan hidup. Anak-anak kita butuh makan dia. Butuh sarapan pagi, ini dia. Apalagi kita selalu ada program sarapan pagi. Ya, program dari daerah kita Pasaman Barat melalui Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga sama, butuh makan juga termasuk keluarga kita. Nah, kita masih ada problem, yaitu adalah kita tidak bisa memaksakan idealnya anak-anak kita yang jumlahnya mendekati 700 itu sarapan pagi. Dalam aplikasinya hari ini adalah masih bervariasi. Ini dia. Kita pun juga sama seperti itu.
Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita di sekolah butuh nggak kasih sayang seperti itu? Butuh nggak dia rasa diterima di dalam komunitasnya? Jadi kita tidak ingin lagi ada di sekolah kita pembulian. Ini dia. Ada satu kelompok ingin mengecilkan kelompok yang lain ataupun tidak masuk di dalam kelompok yang besar, dipisah-pisah. Apakah dalam bentuk dari fisiknya yang berbeda dan sebagainya. Maka kasih sayang sangat penting sekali. Kita juga sama, sayang pada anak, sayang pada istri, dan juga sayang pada suami, seperti itu. Kemudian sentuhan yang kita berikan di sekolah itu, ini yang sangat penting sekali, kasih sayang. Sehingga ketika anak kita lari dari keinginan kita, maka sentuhan itu memang penting sekali, kasih sayang, dekatnya dengan kita, sehingga hal-hal permasalahan itu pada anak kita yang lari dari aturan dari sekolah, tentunya mudah-mudahan bisa mengarah kepada yang lebih baik dalam rangka mencapai dimensi profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya ada lagi kesenangan dan kebebasan. Yakin kita, kadang-kadang anak-anak kita belajar suka bebas, dia menuntut kepada kita seperti itu. Yakinlah, ketika kita kaku di dalam pembelajaran, anak-anak pagi masuk, kemudian tidak ada yang boleh keluar sebelum jam PBM sama bapak sama ibu selesai. Kemudian tidak ada yang boleh bergerak, fokus ke depan. Ini dia. Nah, sehingga anak-anak kita, ketika kita ada budaya positif hari ini, maka proses ini kita beri peluang kepada anak kita ada kebebasan. Apakah belajar di luar, apakah nanti pembelajaran kita desain kembali bagaimana anak diberi kebebasan di dalam lokal, ada kemerdekaan dalam belajar, dan kita sebagai guru ada memberikan anak kita lebih ada kita keberpihakan kepada anak kita, sehingga anak kita bisa aktif dan bisa bebas dia mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Ini adalah materi kita tentang kebutuhan dasar manusia, baik sebagai pendidik dan juga siswa kita yang ada di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini kan menurut kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Empat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Bapak dan Ibu, ya, maka melalui pembagian berbagi praktik baik, maka kami sampaikan hal yang normatifnya. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek. Kalau sifatnya jangka pendek berarti belum dari anak kita, berarti keinginan kita, berarti belum sempurna, belum itu yang kita harapkan di dalam budaya positif itu. Kita menginginkan hukuman itu tidak ada lagi bahasa hukuman di sekolah seperti itu, karena sifatnya ini akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Yakinlah, ketika sering kita menginginkan anak harus seperti ini, seperti itu. Kalau tidak, pelajaran kami dalam CGP dan ini harus kami sampaikan, maka posisi yang keempat ini adalah harus kita hindarkan untuk kedepannya jika ini masih ada, belum lepas dari pembiasaan kita di sekolah seperti itu. Kira-kira ada yang komen yang tidak sepakat dengan yang saya sampaikan?
Ya, jadi solusi akan kita jawab nanti pada mengatasi permasalahan bagaimana seharusnya nanti. Jadi yang keempat ini sifatnya adalah jangka pendek. Ini sebenarnya yang bertentangan dengan hal yang sebenarnya yang kita inginkan dalam budaya positif itu. Lanjut, poin yang keempat. Masih sabar Bapak Ibu semuanya? Masih ada 2 materi lagi. Yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, kemudian dan ada internal. Bapak dan Ibu sekalian, ada motivasi itu dari luar kita baru bisa. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu mau datang, ini dia faktornya, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh kepala sekolah, kegiatan kita besok gotong royong. Jadi karena ada bahasa dari kepala sekolah ini, takut kita. Iya, penghargaan itu tidak efektif karena sifatnya adalah sementara. Ketika dalam belajar kita memberikan penghargaan pada 1 dan 2, bagaimana keadaan teman-teman yang lainnya? Pasti ada dalam hatinya menuntut, ibu tidak adil. Kenapa saya juga tidak diperhatikan? Seperti dalam masalah kenapa tidak efektif. Kemudian ada lagi bahasanya penghargaan itu sama juga menghukum. Jadi penghargaan itu sama menghukum ketika kita kasih reward. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang lain? Dia sama haknya. Sehingga secara sendiri timbul anak kita merasa ada hukuman, ada apa yang salah pada saya? Apakah belajar yang tidak bagus ataupun guru yang tidak menghargai saya di dalam lokal? Inilah perubahan kurikulum itu, yang merdeka itu. Banyak sekali yang memang yang harus kita dekati dalam tuntutan kita sebagai pendidik. Ada lagi di sini, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik karena sifatnya dari luar sementara, sedangkan dari dalam tidak ada. Sehingga penghargaan itu adalah sementara saja, yang sifatnya adalah di luar saja. Keinginannya adalah dari dalam penghargaan itu. Lanjut kita lihat materi berikutnya. Kita lihat ini dulu sebagai contoh 1-3 saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kan ada perbedaannya. Jadi betul sekali jawabannya. Jadi yang poin 4 itu adalah konsekuensi. Jadi tidak ada hukuman seluruh yang kita lakukan kepada anak kita, tapi ada konsekuensi. Dalam budaya positif kami menggarisbawahi tidak ada hukuman lagi. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu adalah posisi kontrol seorang guru di dalam pembelajaran di sekolah ataupun di sekolah. Ini dia. Bapak dan Ibu sekalian, lihatlah posisi yang 5 ini. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Kira-kira siapa yang kita coba, yang mau kita yang mana ini? Teman atau penghukum? Teman ya. Pembuat merasa bersalah ada nggak kita kira-kira? Ini kita penghukum kan tidak ada lagi di sekolah kita ya. Nah, berarti sepakat kita penghukum tidak ada. Pembuat merasa bersalah ada nggak kita? Ada juga.
Teman? Ada ya. Kemudian pemantau? Ada. Kalau manajer? Nah ini yang terakhir itu posisi yang diidolakan, yang kita idamkan adalah manajer. Anak itu ketika kita ada di sekolah, dia bisa ketika bermasalah bisa mencari jalan keluarnya, bisa mencari solusinya dengan catatan sudah adanya penerapan budaya positif. Nanti akan kita bahas sebuah tayangan, sebuah video. Kita lihat ini Bapak Ibu semuanya. Posisikanlah diri kita, apakah nanti penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nareng yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Ya, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana. Nampak Bu. Itu udah tahan deh. Lama kan? Ada ambil. Laku edit yang tadi. Lala, alam nenak. Lala, saya pulang. Udahnya. Jadi kita kan videonya, artinya kita sudah bisa melihat bagaimana posisi kita sebagai pendidik, apakah penghukum, kemudian rasa bersalah, kemudian teman, manajer, kemudian apa lagi tuh? Teman tahu ya. Penghukum tadi bahasanya kasar, itu dia. Yang kedua, merasa bersalah ini ada bahasanya agak lembut, tapi adalah menekan dia, sehingga ditumbuhkan bahasanya ke anak ya. Kemudian teman ini sering nggak kita ini yang teman ini? Ya, nggak ada, kurang ya. Tapi kalau yang pemantau ini ada nggak kita? Ada ya, memang ada ya. Kemudian yang manajer ini ada. Nah ini yang kita harapkan di sekolah kita. Maka dalam pembelajaran kami dituntut ini dia, hanya mengambil satu manajer. Karena yang empat lagi tentunya masih ada sifatnya adalah timbul ketidaknyamanan anak-anak juga. Kita ambil tadi yang merasa bersalah.
atau penghukum. Kami ulang lagi, sifatnya yang akan timbul adalah dendam ya. Apalagi kita sering memberi hukuman kepada anak kita. Dalam bentuk bahasa kita positif, jawabannya adalah anak itu adalah terpaksa di dalam menjalani hukuman ataupun sanksi di sekolah. Kalau manajer ini adalah memang banyak sekali yang harus kita siapkan, bagaimana anak-anak itu yang lalai dalam permasalahan di sekolah, tanggung jawabnya memang kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana anak tadi tahu tentang kesalahannya, kan si Naren tadi kan terlambat, kemudian dia tahu dengan potensinya, hebat berlari, kemudian permasalahan dari cari tadi tidak dibanguni oleh orang tuanya, kemudian dicari solusinya di dalam kasus tadi itu, maka dia bercerita sama orang tua permasalahannya sehingga dia tidak terlambat lagi ke sekolah. Kita hanya, posisi kita adalah hanya mengarahkan saja. Maka inilah kita harapkan kepada kita untuk anak kita yang ada sekolah, posisi kita seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mudahan posisi yang 5 kontrol ini minimal kita berada pada posisi yang terakhir, walaupun sulit sampai ke posisi yang itu. Tapi kita masih banyak pada posisi teman dan pemantau. Itu dia. Manajer, mudah-mudahan itu target kita, harapan kita sudah bersama. Baik Bapak, kita lanjutkan. Yaitu adalah keyakinan kelas. Tinggal satu lagi. Kita masih ada materi kita kelas poin, nanti Bapak Ibu sekalian yang menarik ya. Keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kita rintis. Perlu kami ceritakan, kami belum pernah menerima materi ini, sehingga belum ada penerapan di lokal pada awal tahun ajaran ini. Jadi keyakinan kelas itu biasanya kemarin itu kita suruh anak ke depan, kemudian kita minta anak musyawarah apa yang mau kita yakini, kita sepakati. Itu dia kemarin. Kita tulis disiplin dalam belajar, kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah, kemudian menghargai teman dan guru yang ada di sekolah. Itu dia kemarin. Ternyata ketika kami masuk pada materi ini, rupanya ada tertinggal materi. Ya Bu Ida ya, kalau Bu Ida ini udah senior, udah paham sekali, apalagi Kak Leha ya, lebih paham sekali. Tapi saya kemarin memang gak paham. Pada awal kemarin langsung aja kita mau salam kepada anak, kemudian kita tulis sama-sama. Rupanya masih ada yang tertinggal Bapak dan Ibu di dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi kita bersamakan informasi ini sehingga nanti bisa kita revisi dan kita terapkan untuk lokal kita secara bersama. Bahwa keyakinan ini adalah memang nilai-nilai yang positif, yang memang timbul dari keinginan dalam satu kelompok itu adalah dalam kelas kita. Ini dia. Karena kalau kita yang meminta, timbul lagi perintah dari kita. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau perintah itu adalah dalam bentuk ada hukuman dan sanksi. Tapi keyakinan kelas tidak. Anak kita yang meminta itu. Pak, bagusnya tidak boleh piket itu datang terlambat. Nah, ini dia. Kemudian kita Pak menghargai teman ketika berbicara di depan lokal Pak. Nah, ini dia. Nah, sehingga seperti itu dia. Yang timbul yang harus memang muncul dari anak kita. Tapi dari kita juga yakinlah itu Bapak yang menyuruh kemarin. Jadi bukan anak seperti itu. Nah, ini yang kita sepakati nanti bagaimana merangsang anak-anak kita memang timbul keyakinan supaya bisa diterapkan oleh anak kita di kelas ataupun di sekolah. Kemudian lihat ini sebuah kalimat, mengapa peraturan harus menggunakan helm? Ini masalah perbedaan peraturan dengan keyakinan. Ada lagi, kenapa kita harus memakai apa itu? Membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, ada lagi, mengapa kita memilih peraturan datang tepat waktu? Kita lihat dulu kasus yang helm. Sepintas banyak kita berpandangan
sampai hari ini HLM ini adalah indikasinya adalah negatif. Ada di depan yang kita takutkan, ini dia. Takut razia seperti itu, pakai helm lah seperti itu. Begitu banyaknya masyarakat kita seperti itu. Tapi kita hari ini, bagaimana helm itu yang kita pasangi, setelah itu ada lagi hujan bisa melindungi kepala. Kemudian ketika kita naik motor ada hal binatang yang tidak kita undang, kita sudah aman. Dan juga di kepala lagi seandainya timbul yang lain, contohnya sempat kita jatuh dan sebagainya. Berarti itulah salah satu kenapa beda sekali peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan gara-gara si A, gara-gara ada aturan seperti itu kita mau. Tapi kalau keyakinan tidak, kita merasa dalam hati kita itu adalah bermanfaat untuk kita. Itu dia perbedaannya. Sama juga dengan sampah. Tentunya kalau kita sudah ada budaya positif, tentunya adalah menanamkan kebersihan, nyaman, dan juga adanya bau yang tidak ada bau di lingkungan ataupun di yang ada di sekolah kita. Itu yang kita harapkan nanti bagaimana perbedaan peraturan dan keyakinan seperti itu. Nah, ini dia yang tertinggal kemarin di sini saya. Pembuatan keyakinan kelas wajib ada keterlibatan anak kita. Ini dia, nggak boleh wali kelas yang inisiatif, nggak boleh beli online. Itu dia, nggak boleh kita membeli online maupun lewat Canva. Itu dia. Nah, buat sendiri dengan catatan ini dia nomor 1, dengan melibatkan anak kita yang minta. Yang kedua, kalimatnya positif, tidak ada kalimat peraturan di situ. Abstrak dia namanya. Disiplin, tentunya banyak sekali makna disiplin itu nanti. Bertanggung jawab banyak sekali. Mandiri, menghormati, ini dia. Lanjut, ada lagi nanti yang telah berupa pernyataan universal yang positif ya. Mana lagi yang tertinggal kemarin, masih banyak yang mana ya? Ada lagi lihat semua warga hendaknya berkontribusi kebaikan keadaan lewat kegiatan curhat pendapat. Ini kira-kira sudah ini Bapak. Kita bikin kegiatan kelas sama nggak seperti saya? Kalau saya tidak kemarin karena ilmunya belum dapat itu. Kemarin pada Kak Leha, kemudian Bu Ida, saya pun juga belum sampai ke situ. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah melakukan ini dalam keyakinan lokal kita hari ini? Sudah? Alhamdulillah, tapi saya yang tertinggal ini. Tapi dengan belajar saya di CGP, saya akan refleksi kembali. Saya akan lakukan proses ini dengan anak-anak akan bagaimana penyusunan ini. Karena sekarang belum di lokal saya 83 tidak saya tempel keyakinan keras. Karena salah. Karena salah caranya, prosesnya. Karena ditimbulkan banyak dari kita seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya ini Bapak dan Ibu. Buka diskusi dulu, catat pendapat siswa di depan, boleh anak secara langsung, rumuskan keyakinan mana yang kita pilih secara bersama, tinjau ulang nilai keyakinan itu jika tidak relevan lagi nanti. Kemudian buat pernyataan keyakinan, contoh tanggung jawab, apa tanggung jawab yang positifnya nanti. Kemudian mandiri, ada kalimat yang kita tampilkan lagi untuk bisa diterapkan dan dijalani dengan anak kita. Kemudian jangan lupa tanda tangan, ini dia. Nah, ini belum mungkin ya. Setelah itu dipajang, jangan tidak dipajang. Nah, kalau nggak dipajang nanti lupa anak kita. Berarti tanda tangan sudah Bapak Ibu? Nah, belum ya. Saya juga belum sepakat itu. Nah, dipajang udah ya. Ya, Bu Ida udah tanda tangan Bu Ida. Nah, udah senior udah lah itu. Baik, makasih. Berarti ada hubungan dengan PNM Bu ya. Terima kasih Bu Ida telah memberikan arahan. Memang ada
kita ikuti materi sebelumnya Ibu ya. Ya. Betul ya. Terima kasih. Mohon maaf ini kalau ada kompel-kompel saya ingin bicara juga sedikit tidak masalah ya. Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 halaman Bapak yang sebelum ini kan ada itu di bawah Pak. Yang tadi. Ini Pak, ini Pak. Ini. Bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Waktu kita terakhir setelah refleksi itu, ada enggak keyakinan kelas yang terpajang tuh ada yang sudah keluar sah, kita tukar lagi. Jadi kita itu update terus. Itu dia Pak Bro. Jadi setelah kita belajar, kita tanya, bagaimana keyakinan kelas kita? Ada yang tadi yang sempat kita langgar, gitu Pak. Pertanyaan doang. Hebat Ibu. Kasih aplaus untuk Ibu kita. Iya. Baik, luar biasa memang pengalaman yang sudah kita terapkan. Memang kita banyak belajar sama senior untuk kedepannya penerapan keyakinan kelas yang lebih maksimal yang ada di lokal kita. Baik, kita lihat di sini ketika peraturan kelas sudah terlaksana, kemudian timbul keyakinan sudah menjadi lingkungan positif di kita, yakinlah budaya positif akan lahir secara sendirinya. Ini dia kata kunci. Maka beban yang besar di kita untuk mencapai budaya yang positif. Ada Bu Zia? Ini contoh sederhana saja, kesepakatan kelas. Ini ada saling menyayangi, ini dia. Kemudian lagi semangat. Kemudian lagi kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini salah satu contoh. Kalau yang di kiri ini adalah dia datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini bahasanya keras atau gimana ini? Negatif atau positif? Gimana Ibu lihat? Negatif atau positif itu Bu? Negatif ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, peraturan atau keyakinan itu? Peraturan dia. Ada lagi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, itu juga peraturan dia. Lanjut terakhir, segitiga restitusi. Ini apa pula lagi namanya? Jadi segitiga restitusi ini, inilah dia. Yang penting di kita poin yang ini Bapak di samping materi yang lain. Saya sangat tertarik di waktu CGP ini yang masalah ini. Karena yang restitusi itu adalah bagaimana kita sebagai guru itu menciptakan kondisi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok ataupun karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia yang harus kita tanamkan nanti yang restitusi itu. Kita abaikan videonya, ini dia. Ada 3 yang harus ada pada kita ketika anak kita bermasalah. Kami garis bawahi, permasalahannya adalah konsepnya adalah tidak terlalu berat. Karena tidak restitusi ini tidak adalah salah satu alat saja, media saja untuk menyelesaikan permasalahan anak kita di sekolah. Tapi kalau berat tidak bisa dia. Yang ringan-ringan, yang butuh pembinaan maka masuk pada alatnya, ini namanya restitusi.
Yang pertama, kita lihat namanya menstabilkan identitas. Contoh, Lena, kemarin Bapak lihat kan terlambat itu laporan dari dia. Ini dia, Bapak walasnya kan. Ya, jangan Bapak terima dulu informasinya seperti itu. Kemudian Ibu BK, Bu Lilis juga bilang juga sama seperti itu. Banyak sekali laporan sama Bapak kan itu. Jadi bagaimana saya menstabilkan anak ini? Maka saya panggil Lena ke ruang tertentu yang memang normal. Saya tanya di situ, Lena, betul nggak informasi Bapak terima? Ini bahasanya seperti ini dia. Betul nggak, Lena? Kemarin Bapak dapat informasi dari dia, dari teman satu lokal, kemudian dari walasnya, Bu BK-nya adalah Bu Lilis, sering terlambat setiap hari Selasa. Itu contoh. Betul, Pak, kan seperti itu dia. Kemudian kita kasih semangat lagi dia, kita kasih support. Betul sekali. Tidak semua orang yang bisa datang tepat waktu. Ada nggak bahasa marah saya sama Lena? Tentunya tidak. Sehingga kita umpamakan kita sebagai siswa, mungkin saja kita pernah dulu mengalami hal yang sama. Ini dia menstabilkan. Tidak ada kita memojokkan menyalahkan anak kawan. Kadang kawannya nggak ada mulai. Kita seperti itu. Kita kasih support dan kita kasih dukungan. Tapi tetap kita garis bawahi. Kira-kira Lena, kalau kita sering terlambat, itu boleh nggak kita di sekolah? Nggak boleh Pak, seperti itu. Kira-kira ada nggak keinginan Lena untuk lebih baik ke depan? Ada Pak, seperti itu. Lanjut kita lanjutkan dengan masalahnya adalah keyakinan. Nah, ini dia pentingnya kata Bu Ida tadi, menanyakan keyakinan. Kira-kira Lena, ada nggak keyakinan kelas atau sekolah yang dilanggar? Ada Pak, katanya. Disiplin tepat waktu datang ke sekolah. Ya betul sekali anak Bapak sekalian. Kemudian Lena bilang lagi, kita tanya lagi Lena seperti itu. Lena, kira-kira ada nggak solusi yang terbaik untuk kedepannya? Maka Lena cerita macam-macam untuk jalan keluar. Maka sampailah namanya penyelesaian masalah yang ada di anak kita, apapun permasalahannya adalah restitusi. Dalam konteksnya adalah kasusnya normal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya merasa pengaplikasian yang restitusi sudah mulai terasa. Bahasa lembut sudah muncul di lokal. Bahasa santun sudah muncul di lokal. Anak yang bermasalah tidur, baju tidak keluar dan sebagainya adalah sapaan untuk mendekati anak-anak. Ini dia manfaat yang restitusi. Mudah-mudahan Ibu juga sama ke depannya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maka terakhir kesimpulan kami ingin minta refleksi karena di ujung waktu, karena sudah siang Bapak, sudah sore ya. Ini terima kasih sudah bertahan ini. Sudah bertahan, tapi cuaca tadi hujan bisa bertahan Bapak. Ketika materi yang 7 itu, kami minta refleksi bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait pemaparan tentang budaya positif. Apakah sudah paham, ada imbasnya sedikit dan bagaimana? Kemudian dari 5 posisi kontrol, mana yang kira kita sepakati bersama ke depannya di sekolah kita? Kita minta 2 Bapak dan Ibu bisa refleksi pada sore ini. Saya minta pada senior kita Pak Am 1. Ya, Bu Wakil, Bu Lilis 1. Ilmu kita sehingga budaya positif di sekolah yang kita cintai ini semakin mendarah daging oleh anak-anak kita, dan kita menjadi guru, yaitu guru manajer, bukan guru penghukum dan bukan guru merasa bersalah. Selama ini yang kita lakukan mungkin jadi penghukum, sehingga siswa kita mendarah daging untuk dia sampai akhir hayatnya. Jadi dengan ini, dengan adanya perubahan
kita bisa memberikan perubahan baru dalam kehidupan kita, apalagi dalam khususnya di SMP Negeri 2 Kinal ini yang kita tanamkan adalah budaya positif yang baik, bisa membuat anak kita berubah untuk selamanya ya. Jadi terima kasih Pak Salman atas ilmu yang diberikan dan menambahkan wawasan bagi Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin tidak tahu, yang kata Pak Salman tadi membuat keyakinan kelas ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita sebagai guru bisa memberikan perubahan untuk anak-anak ya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Pak Salman, dan mudah-mudahan Pak Salman bisa menjadi guru yang diimpikan oleh siswa untuk masa yang akan datang, khususnya bagi SMP kita ini ya. Wida, ada tambahan nggak? Nah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu hebat yang telah betah dan sabar dalam materi ini, budaya positif. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahami dan juga beransur untuk kedepannya lebih ada penerapan kita di sekolah. Salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kualitas dan sekolah yang berprestasi baik di bidang baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat nasional dalam jangka waktu yang panjang dalam rencana kita ke depannya. Pada hari ini Bapak Ibu semuanya, walaupun kita rencanakan materinya ada 2 pada hari ini, karena jam sudah menunjukkan pukul 4 kurang seperempat, dan kami rasakan juga Bapak Ibu sudah terlalu capek untuk hari ini. Kita tangguhkan dulu materi kita tentang kelas poin. Yang kelas poin ini sepertinya sudah 2 kali kita jadwalkan, tetapi belum juga kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan media pembelajaran melalui kelas poin yang bisa sangat bisa sekali menimbulkan keaktifan di pembelajaran kita di dalam kelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat SMP 2 Kinal ini yang telah bersedia hadir dan betah dalam melakukan kegiatan komunitas belajar kita. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aplikasi kelas poin ya. Silakan anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari informatika di kelas poin, saya sangat senang karena menurut saya dengan menggunakan kelas poin sangat mudah dipelajari, dan di dalam pembelajaran ini saya dapat mengerti dengan mudah pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Salman Jamba. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Salman Jamba yang sudah berkenan untuk mengajari kami pembelajaran bidang studi informatika ini di SMP 2 Kinal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti upload dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengkreasikan perasaan saya saat mengaplikasikan aplikasi Prinsip. Perasaan saya saat mengaplikasikan aplikasi itu adalah bahagia, karena menurut saya aplikasi itu membuat saya merasa lebih mudah untuk belajar dan mengerti cara belajar informatika. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih upload. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak
kita saling